Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Waalaikumsalam. alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya arhamar rahimin. Irhamna ya zal jalali wal ikram. Amma ba'd. Pertama dan utama sekali puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahmi walaupun dalam Zoom meeting ya, yang tadinya rencana dengan Tarbusen, tapi karena ada kendala kita beralih ke room Zoom. Selawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak terasa 3 bulan sudah kita lalui proses pembelajaran PJJ di SMK Bina Karya Mandiri 2, Kota Bekasi. Dan juga tanpa kita sadari juga bahwa kegiatan pembelajaran ini mungkin diperpanjang ya, melihat situasi dan kondisi saat ini, sehingga pemerintah akan memperpanjang. Terbukti dengan diluncurkannya program pemberian kuota kepada siswa-siswi, guru ya, dan dosen itu sampai dengan Desember 2020. Maka dari itu kita harus mengantisipasi program tersebut ya, dengan mematangkan kembali program PJJ, kemudian juga mempersiapkan program PJJ semaksimal mungkin. Pertama saya awali Bapak Ibu bahwa perencanaan kegiatan pembelajaran PJJ ini itu harus tercermin dari program yang Bapak Ibu buat atau RPP ya, rencana program pembelajaran yang Bapak Ibu buat. Nah, dari beberapa yang sudah masuk ke meja saya lihat itu tidak tergambar ya rencana pengajaran itu dalam bentuk PJJ. Jadi masih hanya seolah-olah pembelajaran itu dilakukan seperti tatap muka. Itu yang saya lihat dari RPP yang Bapak Ibu kerjakan. Maka untuk itu saya kemarin sudah sampaikan kepada kurikulum untuk direvisi. Kemudian yang kedua, untuk guru praktek itu harus disertakan dengan job sheet ya. Job sheet itu artinya lembar kerja. Lembar kerja, jadi setiap job itu misalkan 1 KD, tidak pasti 1 job sheet, bisa saja 1 KD itu lebih dari 1 job sheet. Jadi untuk itu saya berharap Bapak Ibu itu disiapkan RPP-nya sehingga kita memperlihatkan kesiapan kita untuk menghadapi proses pembelajaran PJJ ini. Dan juga disesuaikan dengan KTSP darurat ya yang sudah disusun oleh kurikulum. Jadi harus seragam karena ini beberapa RPP yang masuk saya lihat itu formatnya masing-masing ya. Kemudian yang kedua juga evaluasi yang sangat penting saya sampaikan, masih banyak Bapak Ibu yang salah dalam menuliskan nama yayasan ya. Belum familiar. Nah, ini kan menandakan kurang pedulinya Bapak Ibu terhadap lingkungan sekolah, ini evaluasi saya. Kemudian dalam pelaksanaan pembelajaran praktek, ini saya lihat, ini guru-guru praktek masih belum menyadari bahwa kondisi sekarang ini tidak normal gitu. Jadi anak masih suka berkerumun, kemudian dibiarkan tidak menggunakan masker, kemudian juga dibiarkan bergelombolan, kemudian ya jadi dianggap sebagai normal. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, kondisi kita sekarang tidak normal, ya, abnormal. Jadi prosedur dan protokol kesehatan itu harus dijalankan dengan ketat. Ya, anak tidak akan menggunakan masker kalau Bapak Ibu di ruang praktek tidak menyarankannya, tidak menghimbau atau tidak mengajak. Apalagi sekarang kan pemerintah sedang menggalakkan untuk proses penggunaan masker ya, karena Kota Bekasi kita tahu itu atau Jabodetabek saat ini itu sudah kembali ke zona merah menuju hitam. Jadi kita sangat berhati-hati. Ditambah lagi saat ini sekolah kita jujur belum mendapat persetujuan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka dari Dinas Pendidikan karena proposal saya kita belum selesai. Maka saya berharap nanti untuk ini tim COVID untuk segera menyelesaikan agar minimal proposal kita sudah masuk ya, walaupun nanti rekomendasinya menyusul. Walaupun kemarin pengawas sudah hadir ke sekolah, itu beliau mengatakan beliau tutup mata gitu ya, tutup mata saja
dengan kondisi kita yang ada sekarang. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan proses pembelajaran yang jarak jauh sehingga proses keuangan administrasi sekolah pun tidak maksimal. Bapak Ibu wali kelas ya juga bisa melihat tunggakan setiap bulannya bukannya berkurang malah membengkak ya. Dengan demikian tentu berakibat kepada penerimaan keuangan sekolah sehingga terkendala ya. Jujur saya sampaikan di sini ada beberapa desakan dari yayasan melihat atau mengacu kepada yayasan lain, itu katanya kalau yayasan lain itu dibayarnya hanya 50%. Nah, kalau saya kemarin saya pertegas, kita tetap membayar full tapi mungkin terkendala untuk penyelesaiannya ya. Jadi kemarin Bapak terima 50% itu bukan berarti dibayar 50% ya. Untuk sementara karena kondisi keuangan kemarin kita menyesuaikan. Kalau nanti kondisi keuangan sudah stabil akan kembali kita bayarkan. Jadi itu hanya tertunda ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan hanya tertunda. Walaupun misalkan dari yayasan ada desakan ya suruh bayar 50%. Karena juga beberapa orang tua ada yang japri ke saya menyampaikan kalau misalkan kondisi keuangan misalkan guru dibayar 50%, masa konsekuensinya juga nanti siswa juga bayar SPP-nya 50% ya. Jadi akan merusak RAB sekolah secara keseluruhan. Makanya saya bilang kalaupun orang tua ada kesulitan ya mungkin ditunda pembayarannya. Kemudian juga untuk untuk hak-hak anak dalam pelaksanaan seperti sekarang akan diadakan PTS itu tetap kita berikan. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, struktural yang saya bentuk itu kan tujuannya adalah untuk meringankan tugas kepala sekolah ya. Nah, maka saya lihat ini ada beberapa bidang yang belum bergerak secara signifikan ini ya. Saya sampaikan evaluasi seperti kesiswaan ya, kemudian sarana, kemudian unit produksi ya. Ini belum terlihat ya, dan juga belum mengajukan program apa yang akan dilaksanakan. Jadi sehingga berjalan seperti air mengalir ya. Kalau seperti air mengalir di kali itu enak itu deras ya. Tapi ini enggak, ini air mengalir kayak di selokan gitu. Jadi pelan, lamban. Jadi seolah-olah tidak mengerjakan apa-apa. Jadi untuk itu saya berharap di triwulan kedua ini itu masing-masing bidang itu sudah menyusun program kerja yang akan dilaksanakan. Termasuk di ketua kompetensi kalian ya. Saya minta ketua kompetensi kalian itu membuat prosedur protokol kesehatan dalam pelaksanaan praktek di bengkel. Ya. Jadi dibuat SOP-nya, seperti kemarin pengawas mengatakan SOP-nya, dibuat yang bisa diakses dan dibaca oleh anak, sehingga anak mengetahui. Kemudian insya Allah saat ini kita lagi mempersiapkan untuk tempat cuci tangan akan kita tempatkan nanti di depan bengkel ya, minimal 1 di setiap bengkel, sehingga itu memudahkan anak. Jadi kemarin saran dari pengawas tidak hanya di pintu gerbang, tapi juga di depan ruang-ruang praktek. Itu untuk kepala kompetensi. Kemudian yang paling penting Bapak Ibu untuk di praktek itu, bagaimana anak itu tidak menggunakan alat secara bersamaan ya. Anak tidak berdempet-dempetan, itu yang perlu selalu dijaga gitu. Jadi kalau misalkan masih ada materi teori yang akan Bapak Ibu berikan, ya nggak usah siswa suruh masuk dulu. Ya. Jadi siswa itu di bengkel pelaksanaan praktek yang dipegang hanya job sheet. Jadi siswa tidak lagi memegang modul, ya, atau memegang handout materi teori, tapi mereka adalah memegang job sheet. Job sheet itu adalah lembaran kerja yang berisi unjuk kerja, instruksi kerja, langkah-langkah kerja, keselamatan kerja. Ya, nah nih udah habis nih waktunya nih, Bapak Ibu. Ya, tinggal 10 menit lagi, tapi nggak apa-apa, itu intinya yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, tidak diperpanjang. Jadi saya mohon kesiapan kita untuk menghadapi adaptasi kebiasaan baru ini. Jadi jangan dianggap ini hal yang sudah biasa ya. Kalau nanti terjadi klaster COVID di sekolah kita, maka otomatis itu nanti akan berdampak, aktivitas akan dihentikan 100%. Mungkin itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Dan terakhir juga saya ingin mengajak mari kepada para wali kelas untuk berkomunikasi dengan siswanya yang intens. Dan terakhir ini mohon
Bapak Ibu yang sudah membagikan kartu perdana kemarin kepada siswanya, karena yang positif kita upload untuk anak yang akan mendapatkan bantuan dari pemerintah adalah kartu yang dari Telkomsel. Jadi tolong sampaikan ke anak untuk segera mengaktifasi perdananya, dan nanti pada saat PJJ itu yang digunakan sehingga bantuan dari pemerintah nanti akan masuk ke nomor tersebut. Nah, kalau seandainya anak ingin menambahkan, seperti kemarin disampaikan, cukup dia mengisi kuotanya pulsanya 5.000, maka akan kembali mendapatkan kuota sebesar 11 giga yang bisa digunakan juga untuk WhatsApp. Jadi mungkin itu yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu, dan mungkin terakhir nanti Pak Repi, itu ada 2 tugas yang belum diselesaikan Pak Repi. Pertama pengajuan untuk permohonan pelaksanaan pembelajaran tatap muka, ya. Siap. Kemudian yang kedua ya. Untuk Satgas COVID-nya, Pak. Karena nanti itu ada instruksinya, kalau misalkan setiap bengkel itu nanti harus ada Satgas COVID-nya, ya. Saya tingkat bengkel ya, Pak ya. Sesuai dengan SK yang ada kemarin, nanti akan kita tempatkan di tempat yang ada anak untuk selalu menghimbau dan mengajak anak untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Dan kita hanya berharap dan berdoa, pertama, tidak ada keluarga besar SMK Bina Karya Mandiri 2 yang terpapar COVID-19. Kemudian kita tetap selalu menjaga jarak, selalu menggunakan masker, ya. Jadi gampang sebenarnya, kalau orang yang nggak ngerokok tuh pasti selalu pakai masker tuh. Tapi kalau yang ngerokok kan nggak mungkin dia pakai masker selalu, ya. Setuju. Untuk selalu pakai masker, ya kurangilah merokok kan gitu. Mungkin itu dari saya. Ya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mohon izin, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Mungkin Bapak lupa untuk menyampaikan tanggal 19-20 Pak yang dari UNJ kemarin, Pak. Oh iya, itu nanti saya pikir tadi Bu Desi. Jadi Bapak Ibu, ini ada program pengabdian dari Universitas Negeri Jakarta tahap 2. Nanti Bapak ada 5 program yang akan diluncurkan. Bapak Ibu cukup mengikuti 1 program. Nanti tinggal diisi datanya, dan insya Allah nanti dari UNJ-nya ada bantuan pulsa, ya, yang diberikan pulsa, bukan kuota. Jadi pulsa yang akan ditransfer langsung ke rekening Bapak Ibu. Nanti dengan itu Bapak Ibu beli pulsa dan mengganti kuota. Dan pelaksanaannya itu selama 1 minggu, 2 hari itu Zoom, ya, Sabtu dan Minggu, dan selanjutnya itu nanti tugas mandiri, ya, tugas mandiri yang harus dikerjakan. Mungkin itu aja tambahan atau informasi yang disampaikan. Jadi tolong nanti data yang disiapkan Bu Desi tolong diisi, ya. Siap. Nanti tambahan Pak Kepsek, mohon izin nanti di hari Senin saya dan Bu Desi akan rundown-nya lah yang kemarin diberikan oleh dari UNJ akan saya sosialisasikan ke teman-teman guru, Pak. Ya, silakan. Ya, oke. Ada tambahan, mungkin ada tanya jawab, Pak. Waktunya cukup nggak, Pak? Waktunya mepet, waktunya tinggal 5 menit 43 detik, ya. Berarti, oh iya, Bu Hilda mungkin ada pertanyaan, Bu Hilda? Mungkin gini Pak, ya saya wakilkan aja Pak untuk pertanyaan yang banyak mungkin Pak yang ke saya. Untuk hari Senin pelaksanaan PTS, teman-teman guru tetap wajib hadir kan Pak ya di sekolah Pak? Enggak, guru-guru kalau itunya kan hari itu kan langsung, kalau maksud saya begini, jangan menunggu 2 hari itu selesai dan langsung diambil yang materi dia untuk bisa langsung di penilaian gitu. Ya, artinya gini Pak, untuk perhitungan absensinya Pak. Iya, itu kan hari efektif, bukan hari libur. Ya. Ya ada. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sampaikan kepada teman-teman bahwa tetap nanti pelaksanaan minggu depan itu selama seminggu, kecuali hari Sabtu mungkin Pak, itu hanya panitia aja mungkin Pak ya. Ya, mulai hari ini. Ya. Payungannya Pak. Silakan Bu, siapa tadi? Bu Fatma. Budian, silakan Budian. Pak. Waktu 4 menit. Ayo Bu Fatma cepat. Kayak mahasiswa Pak. Apa? Kurang jelas.
Kartu Telkomsel nggak bisa dipakai mahasiswa gitu. Kartu yang dikasih Belum Telkomsel nggak bisa diaktifasi. dipakai. Belum diaktifasi kali, Bu. Udah Pak, susah banget Pak registrasinya. Nggak bisa kata siswa. Ya, Kata coba Dian juga. ya gini Bu, jadi diaktifasi saja karena nanti penggunaannya itu yang dapat bantu itu kan nanti mulai bulan September nih kan hari ini terakhir masa aktifasi masa input ya. Karena kemarin saya hanya ingin menyampaikan bahwa yang diinput oleh Pak Yadi kemarin adalah nomor yang diberikan Telkomsel. Jadi nanti bantuan yang akan diterima anak dari pemerintah itu akan masuk ke nomor yang diterima anak. Jadi upayakan bagaimana anak untuk segera aktifasi itu aja. Jadi tidak diberikan kepada nomor yang kemarin yang disetorkan oleh anak ke sekolah. Nah, kemarin kita ganti dengan nomor yang dari Telkomsel. Jadi tujuannya begini Bapak Ibu. Kalau nomornya berbeda dengan provider yang berbeda, jangan sampai nanti satu provider udah masuk sementara yang lain belum. Itu kan akan menjadi kendala juga. Nah, maka kemarin kita seragamkan. Maksud saya juga yang tadi nomor saya di Dapodik itu nomor XL udah saya ganti dengan Telkomsel. Sudah saya sampaikan ke Pak Yadi. Ini tuh Bapak Ibu 3 menit waktunya. Ada lagi? Bisa? Pak, pertanyaan Pak, ya Pak. Bagus, silakan. Ya. Untuk masalah kartu itu, apakah bisa digunakan untuk semua misalnya kayak Talpusen ini sendiri yang sering dipakai anak atau mungkin kalau untuk Talpusen belum Pak. Jadi kemarin itu ya di selembaran dari Telkomsel itu. Untuk yang virtual itu yang bisa digunakan itu adalah Zoom dan Google Meet. Ya, Zoom dan Google Meet. Nah, dan juga ini lupa saya satu lagi nih. Saya berharap nanti Bapak Ibu bidang studi, ya mungkin disampaikan juga, untuk di triwulan kedua ini diharapkan ada minimal 1 kali pertemuan Bapak Ibu dengan anak melalui virtual. Ya. Minimal 1 kali nih. Minimal 1 kali nih dalam triwulan nanti nih, evaluasi kita. Nanti medianya nanti diatur Pak ya, pakai Zoom Meet atau pakai itu Pak ya? Ya, Zoom atau Talpusen. Kan kemarin yang kita udah ajarkan kan Zoom dengan Talpusen. Dan Zoom itu di cover oleh Telkomsel. Telkomsel. Ya. 1 menit lagi waktunya Bapak Ibu. 1 menit. Penutup udah tutup Pak. Kalau 1 menit mah. Ya, udah nggak ada lagi. Hitungan mundur ini. Ya. Kalau tidak ada, ya saya kembalikan ke Pak Repi. Silakan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah dan Bapak dan Ibu sekalian yang sudah bertanya dan juga sudah hadir di pertemuan kali ini melalui Zoom meeting. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Kepala Sekolah menjadi catatan juga dan mohon segera ditindaklanjuti. Khususnya juga buat saya tim Satgas juga kepada Kepala Kompetensi dan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, semoga pertemuan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kita dan kita semua tetaplah mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Kita semua mudah-mudahan dalam keadaan dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Mari kita sama-sama untuk menutup pertemuan ini, kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Zoom meeting ini, pertemuan rapat ini, evaluasi ini resmi kita sama-sama selesai dan ditutup. Terima kasih dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.